masa pandemi ini agar anak-anak menjaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan dari pemerintah yaitu 3M. Yang pertama, memakai masker yang baik. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Yang ketiga, itu menjaga jarak. Kita mulai. Mari kita berdoa dulu. 12, pimpin doa. Berdoa mulai. Doa selesai. Ini mainan anak Bapak, ini ya. Kita coba perhatikan dengan baik ya. Nah, kita hidupkan on-nya dulu, ya. Iya. Ini terus bekerja nih. Mainan ini terus Pak hidupkan. Apa yang terjadi? Ya. Ya, mainannya bisa mati. Artinya tidak bisa bekerja. Siapa yang memiliki pendapat yang lain? Ya. Bisa rusak. Bisa rusak. Artinya apa? Artinya tenaga atau energi di dalam benda ini akan menjadi berkurang. Nah, kenapa benda ini bisa hidup? Iya, karena ada baterainya. Jika lama dia baterainya akan berkurang nanti ya. Berkurang nanti kemampuannya untuk menghasilkan tenaga. Ya. Sama dengan kita. Kalau kita bekerja terus tanpa makan, maka kita akan kekurangan energi. Nah, pada pertemuan sebelumnya, anak-anak sudah belajar tentang kalor. Kalor merupakan salah satu bentuk energi. Nah, pada pertemuan sekarang kita akan membahas tentang energi. Adapun tujuan dari pelajaran kali ini, yang pertama, ya, anak-anak perhatikan di depan ya. Kalian dapat menjelaskan konsep energi, ya. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan bentuk energi, ya. Yang ketiga, kalian dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi energi potensial. Dan yang keempat, kalian dapat mempresentasikan hasil pengamatan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi energi potensial. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Silakan anak-anak duduk dengan kelompok yang sudah kita bagi pada pertemuan sebelumnya. Silakan. Sudah duduk dengan kelompoknya? Sudah. Coba anak-anak perhatikan video berikut ini, ya. Apa itu energi? Energi adalah kemampuan atau kapasitas untuk melakukan usaha. Makanan yang kita makan memberikan energi untuk beraktivitas. Macam energi, yaitu energi listrik, energi nuklir, energi cahaya matahari, energi angin, energi air yang diubah PLTA menjadi energi listrik, dan lainnya.
Pemegahan energi, energi matahari, energi listrik, energi mekanik. Energi potensial, energi karena posisi. Energi kinetik, dikarenakan gerak. Satuan energi adalah joule. Pada puncak pohon, energi kinetik sama dengan 0. Ketika kita jatuh, energi potensial mulai berubah menjadi energi kinetik. Gimana anak-anak? Videonya bagus? Ya, videonya tadi menceritakan tentang pengertian energi, yang kedua bentuk-bentuk energi, yang ketiga adalah energi potensi. Ya. Nah, coba anak-anak perhatikan. Sekarang Pak mau mendemonstrasikan atau yang mempengaruhi energi potensial gravitasi. Nah, coba anak-anak perhatikan. Nah, ini plastisin, kemudian ini penggaris. Ini ada dua kelereng yang ukurannya berbeda, anak-anak. Kelereng yang pertama ini ukurannya besar, ya. Kelereng yang kedua ukurannya kecil, ya. Nah, yang pertama yang kalian lakukan yaitu adalah menggunakan kelereng yang besar, ya. Gunakan kelereng yang besar ini. Nah, kemudian kita jatuhkan. Nah, setelah ukurannya 20 cm, kita ambil ya, kita ukur. Nah, kita ukur kembali ini ya. Ya, di tabel 1 pada LKPD-nya nanti ya. Yang kedua, itu anak-anak gunakan kelereng besar juga, tapi ukurannya kita ulang ya, pada ketinggian 30 ya. Ya, setelah diukur, ditulis di tabel 2. Kelereng yang kecil kita jatuhkan pada ketinggian yang sama. Ya, jadi yang pertama tadi ketinggiannya berbeda, tapi kelerengnya sama kan ya. Nah, kemudian yang kedua, yang kelerengnya berbeda, tapi ketinggiannya yang sama. Ya. Nah, ini ya, berapa? Ya, itu 0,3. Ya, jadi itu cara untuk menentukan faktor-faktor menentukan energi potensial gravitasi. Paham? Mengerti? Ya, dari video yang kalian saksikan dan kemudian dari demonstrasi yang Pak tunjukkan, nah sekarang kalian tuliskan masalah-masalah atau pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan tentang video dan demonstrasi yang kalian saksikan di dalam buku tulis ini. Silakan. Gimana anak-anak? Sudah selesai? Ya, kalau sudah, coba anak-anak cocokkan pertanyaan yang kalian buat dengan LKPD yang Pak bagikan ini, ya. Satu kelompok satu. Masih kedapatan, baca LKPD-nya, kemudian diskusikan dengan temannya. Kita akan melakukan percobaan untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi energi potensial gravitasi.
ya. Nah, baca langkah kerjanya juga di sana ada alat dan bahan, kemudian informasi singkat, ya. Nah, sebelumnya anak-anak isi kelompoknya ya. Kelompoknya nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Isi nomor kelompoknya, kemudian nama anggotanya diisi ya, siapa namanya. Kemudian setelah itu anak-anak baca. Nah, tujuan dari LKPD ini adalah untuk menyelidiki pengaruh massa terhadap energi potensial yang dihasilkan. Yang kedua, menyelidiki pengaruh ketinggian terhadap energi potensial yang dihasilkan. Jadi ya, seperti apa yang Pak sampaikan tadi berkaitan tentang demonstrasi, ya, ada pengaruh massa, ya, itu ada kelereng besar dan kelereng kecil itu ya, masanya berbeda ya. Nah, di sana sudah ada masanya, sudah ditimbang ya. Nah, kemudian pengaruh ketinggiannya. Ya, di sana juga sudah disampaikan di kerjanya sudah ada di sana. Nah, pada ketinggian 20 berapa, pada ketinggian 30 berapa. Baca dulu. Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan. Gimana anak-anak? Sudah semuanya mendapatkan alat dan bahan percobaan hari ini? Ya, sudah. Kalau sudah, kita mulai melakukan percobaan yang pertama, coba anak-anak, yaitu adalah menentukan pengaruh ketinggian terhadap energi potensial. Silakan sesuai dengan apa yang Pak demonstrasikan tadi dan juga sesuai dengan KPP ini. Anak-anak boleh berdiri ya. Ya, bisa berdiri ya. Yang pertama pakai yang besar dulu ya. Ya, berdiri. Nah, kalau kalian sudah melakukan percobaan, kemudian hasilnya ditulis di dalam tabel 1 dulu ya. Tabel 1 tulis. Nah, di sana ada massa kelereng besar itu 21 gram. Nah, pada ketinggian 20 cm. Nah, berapa kedalamannya? Dan kemudian yang kedua, dari ketinggian 30 cm, berapa kedalamannya? Ya, itu
tulis di tabel satunya. Silakan. Kita lanjut ke percobaan yang kedua, itu adalah masa yang berbeda. Ya, pengaruh masa yang berbeda. Bagaimana pengaruh masa terhadap energi potensial gravitasi? Silakan. Nah, hasilnya kalian tulis di tabel 2-nya. Silakan. Nah, kalau kalian sudah melakukan percobaan kedua, hasilnya ditulis di tabel 2 ya. Di tabel 2-nya itu tulis. Nah, di sana ada ketinggian 30 cm pada masa kelereng 21 gram, berapa kedalamannya. Kemudian pada masa kelereng 7 gram, berapa kedalamannya. Silakan. Nah, coba-coba ya. Anak-anak, sudah selesai? Ya. Oke, kalau sudah, data-data yang kalian dapatkan itu diskusikan dan kemudian digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Silakan anak-anak berdiskusi dengan kelompoknya dari data-data yang kalian dapatkan melalui percobaan, gunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD-nya. Silakan.
Anak-anak jawab di LKPD-nya ya. Mana di LKPD-nya ya? Nah, diskusikan apa yang kalian dapat dari perjawabannya, kemudian baru jawab soal-soal atau masalah yang ada di LKPD-nya. Sudah selesai anak? Oh, ada belum? Ya, silakan lanjutkan. Kalau sudah selesai, mari kita presentasikan hasil kerja diskusi kalian. Ya. Yang pertama kita mulai dari data hasil pengamatan kalian. Ya. Kelompok yang mana yang bisa? Naikkan namanya. Kelompok 1. Tabel 1. Hasil pengamatan kedalaman plastisin pada ketinggian yang berbeda. Massa kelereng besar gram 21 gram. Ketinggian 20 cm, kedalaman 0,3 cm. Kedua, massa kelereng besar 21 gram, ketinggian 30 cm, kedalaman 0,7 cm. Ya, tepuk tangan dulu, nomor 1. Nomor 1. Siapa bisa namanya? Ya, kelompok 5. Bagaimana perbandingan kedalaman plastisin jika kelereng yang sama dijadikan dari ketinggian berbeda? Jika kelereng massanya sama dijadikan ketinggian yang berbeda, maka kedalaman ketinggian yang dihasilkan paling tinggi adalah pada keadaan yang paling tinggi pada saat dihasilkan dibandingkan dijadikan ketika ketinggian lebih rendah. Ya, tepuk tangan dulu. Bagus sekali jawaban kelompok 5. Nah, kemudian soal nomor 2. Ya, soal nomor 2, buatlah grafik hubungan ketinggian terhadap kedalaman plastisin berdasarkan data kelereng pertama pada tabel 1. Gimana hasilnya? Kita lihat ya. Ya, bagaimana grafiknya? Ini udah bagus grafiknya ya. Ya. Ya, ini juga sudah bagus grafiknya.
Nah, bagus sekali. Ya, grafiknya lurus ya. Jadi, ya, hubungan ketinggian terhadap kedalaman plastisin berdasarkan URT pertama. Bagus. Hasilnya bagus. Kelompok 6 juga bagus sekali. Hasilnya kelompok 5 ya. Jadi anak-anak sudah melakukan ya distribusi dengan baik. Jadi ya menghasilkan grafik yang benar ya. Kan ke soal nomor 3 ya. Soal nomor 3. Siapa bisa naikkan tangannya? Kelompok 6 silakan. Bagaimana perbandingan kedalaman kepupan plastik plastisin ketika satu dan lereng 2 yang masanya berbeda ditunjukkan dari ketinggian yang sama. Lereng yang masanya lebih besar, lereng 2 menghasilkan kedalaman yang lebih tinggi dan dibandingkan masa yang lebih kecil. Kedalaman 1. Ya. Ya, tapi jangan dulu kelompok 6. Dengan plastisin ketika lereng 1 dan lereng 2 yang masanya berbeda dijatuhkan dari ketinggian yang sama. Jadi lereng satunya memiliki massa yang lebih besar dibandingkan dengan lereng yang kedua. Jadi lereng yang massanya lebih besar menghasilkan kedalaman yang lebih dalam ya. Nah kemudian kita lanjut ke soal nomor 6. Siapa bisa? Kembali ke kelompok 1. Massa benda disimbolkan M dan ketinggian disimbolkan H. Pada tempat dengan percepatan gravitasi G yang sama, tuliskan rumus untuk menentukan energi potensial gravitasi EP. EP sama dengan MGH. Ya, bagus. Tepuk tangan dulu. Ya. Siapa yang bisa menyimpulkan hasil diskusi pada LKPD-nya? Ya, kelompok 5. Jika massa benda semakin besar, maka energi potensialnya semakin besar. Jika ketinggian benda semakin besar, maka energi potensialnya semakin besar. Energi potensial EF MGH. Ya, tepuk tangan dulu. Kelompok 5-nya ya. Jadi kesimpulannya untuk kelompok 5 mengatakan bahwa jika massa benda semakin besar, maka energi potensialnya semakin besar ya. Jika ketinggiannya semakin tinggi ya, ketinggiannya semakin tinggi, maka energi potensialnya juga semakin besar ya. Nah, energi potensial itu berbanding lurus dengan massa, kemudian kecepatan gravitasi G dan ketinggian benda. Nah, kita akan berikan sedikit ini berkaitan dengan energi potensial. Ya, yang pertama kita lihat energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Jadi kita memerlukan energi dalam melakukan kerja. Kalau kalian bekerja saja, tidak ada asupan makanan atau energi di dalam tubuh kalian, maka kalian akan lemah dan lama-kelamaan tidak bisa bekerja lagi. Nah, energi dalam satuan internasional SI ya, yaitu adalah satuannya adalah joule dan dapat dikonversi atau dibandingkan ini ya. 1 joule sama dengan 0,24 kalori atau 1 kalori sama dengan 4,2 joule. Ya, itu ya tentang energi. Nah, kemudian bentuk-bentuk energi ya. Ada energi potensial yang tadi kita bahas ya. Yang kemudian ada energi kimia, itu dalam makanan. Bensin itu termasuk energi kimia ya.
Yang ketiga ada energi kinetik. Ya, energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda yang bergerak. Yang kemudian yang keempat ada energi listrik. Ya. Nah, itu bentuk-bentuk energi dan banyak lagi bentuk energi yang lainnya ya. Nah, kemudian energi potensial. Ya. Energi yang diperoleh karena lokasi atau kedudukannya. Atau dapat dikatakan bahwa energi yang tersimpan pada suatu benda akibat posisinya dan suatu saat dapat dimunculkan. Ya, itu yang dimaksud dengan energi potensial. Ya. Nah, energi potensial ini dibedakan menjadi dua, anak. Ada energi potensial gravitasi bumi yang sudah kita lakukan perkembangannya tadi. Ya. Yang kedua ada energi potensial elastisitas. Itu adalah energi yang tersimpan pada benda yang direngangkan. Contohnya kalau kita merengangkan karet, ya, kemudian kita lepas kembali lagi ya. Kemudian pada busur panah juga kita rengangkan, kita lepas kembali lagi. Pada pir juga, pada ketapel ya, itu adalah merupakan contoh-contoh energi potensial elastisitas. Sudah mengerti? Sudah. Kalau sudah mengerti, mari kita coba latih soal berikut ini ya. Nah, ini ada soal latihan anak-anak. Baca dengan baik. 4 bola identik dengan massa dan ukuran yang sama diletakkan pada sebuah tangga. Bola yang memiliki energi potensial terbesar adalah, nah, siapa yang bisa menjawab soal yang ada di depan? Ya. Perhatikan gambar di atas. 4 bola identik dengan massa dan ukuran yang sama diletakkan pada sebuah tangga. Bola yang memiliki energi potensial terbesar adalah D. B. Coba kita lihat ya, anak-anak. Ya, bagus. Tepuk tangan dulu. Siapa yang dapat menyimpulkan pelajaran hari ini? Ya, silakan. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha kerja atau perubahan. 2. Bentuk energi antara lain energi potensial, energi kinetik, energi kimia, energi listrik, dan lain-lain. 3. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena posisinya atau kedudukannya. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu. Ya. Ya, itu kesimpulannya dari kelompok 3 ya. Ya. Nah, kemudian ada yang lain? Oke, silakan. Yang pertama, energi potensial dibagi dua. Energi potensial gravitasi bumi dan energi potensial elastisitas. Yang kedua, energi potensial gravitasi dipengaruhi oleh massa benda, kecepatan gravitasi, dan ketinggian benda. Yang ketiga, energi potensial gravitasi berbandingan lurus dengan massa benda, kecepatan gravitasi, dan ketinggian benda. Ya, tepuk tangan dulu. Ya. Ya, bagus sekali tambahannya. Ya, itu tambahannya bahwa energi potensial berbanding lurus dengan massa benda, kecepatan gravitasi, dan ketinggian benda. Gimana anak-anak? Menyenangkan pelajaran hari ini? Menyenangkan. Ada pertanyaan anak-anak? Ya. Kalau tidak, saya akan memberikan tes. Tes ini dikerjakan secara individu, ya. Ya. Kerjakan secara individu. Kerjakan secara individu ya.
Kalau tidak ada pertanyaan, pelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Nah, minggu depan kita akan membahas tentang sumber-sumber energi. Selamat pagi. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om.